Langit sore itu kelabu gelap dan terlihat marah. Angin menderu di hutan, terdengar seperti raksasa sedih yang menangis. Hujan turun begitu deras sampai terlihat seperti dinding air yang padat. Pohon-pohon, yang biasanya begitu kuat dan gagah, membungkuk rendah seolah ketakutan. Jauh di dalam hutan yang liar dan bising ini, seekor kucing putih kecil dalam masalah besar. Namanya si Putih. Dia hanyalah kucing liar, dengan bulu seputih susu segar. Dia sedang mencoba mencari tempat berteduh ketika sebuah dahan besar, yang berat karena air hujan, patah dan jatuh. Dahan itu mengenai kaki kecilnya, dan rasa sakit yang tajam menjalar di tubuh mungilnya. Dia terluka, kedinginan, dan sangat kesepian. Koko si monyet memperhatikan dari atas pohon tua yang kokoh. Dia melihat makhluk kecil itu berjuang di bawah. Koko biasanya monyet yang suka bermain, selalu berayun dari dahan ke dahan, mencari buah manis untuk dimakan. Tapi hari ini, hatinya terasa berat menyaksikan badai. Dia melihat si Putih mengeong lemah, suara kecil yang hampir hilang dalam deru kencang angin dan hujan. Kucing kecil itu menggigil, bulu putihnya basah kuyup dan kotor karena lumpur. Koko tahu dia harus melakukan sesuatu. Tidak aman bagi hewan sekecil itu berada di luar dalam badai seburuk ini, apalagi saat terluka dan tidak bisa bergerak dengan benar. Dengan gerakan hati-hati dan pasti, Koko turun dari batang pohon yang licin. Dia bergerak lembut, tidak ingin menakuti kucing yang terluka itu lebih dari yang sudah ada. Dia mengeluarkan suara-suara lembut, mencoba mengatakan, "Aku di sini untuk membantumu." Si Putih mendongak dengan mata besar penuh ketakutan, tetapi dia tidak melihat kemarahan di wajah Koko. Dia hanya melihat kebaikan. Koko dengan hati-hati menyenggol kucing kecil itu, mendesaknya untuk bergerak menuju gua kecil yang tersembunyi di balik semak-semak lebat. Gua itu kering dan terlindung dari angin. Itu adalah tempat yang aman, kantong kecil kedamaian di tengah badai yang mengamuk. Di dalam gua yang gelap tapi nyaman, Koko membantu si Putih merasa nyaman. Dia menemukan beberapa daun kering yang lembut dan membuatkan tempat tidur kecil untuk teman barunya. Si Putih berbaring, tubuh mungilnya masih gemetar, tetapi bukan karena kedinginan lagi. Itu karena kelegaan. Dia menatap Koko, monyet yang telah menyelamatkannya dari badai yang mengerikan. Dia tidak tahu mengapa monyet ini membantunya, tetapi dia sangat bersyukur. Di gua kecil yang tenang itu, saat badai terus mengamuk di luar, sebuah persahabatan yang tak terduga mulai tumbuh. Itu adalah persahabatan yang lahir dari momen bahaya dan tindakan kebaikan yang sederhana dan murni. Setelah badai berlalu, hutan terlahir kembali. Matahari muncul, mewarnai daun-daun basah dengan cahaya keemasan. Kaki si Putih perlahan sembuh, berkat perawatan Koko. Setiap hari, Koko akan membawakannya buah beri segar dan air bersih dari sungai terdekat. Tak lama kemudian, si Putih bukan lagi kucing kecil yang lemah dan ketakutan. Dia menjadi kuat dan suka bermain. Hari-harinya kini dipenuhi kegembiraan, kebahagiaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia dan Koko tak terpisahkan. Mereka adalah sahabat terbaik, pasangan yang aneh, tapi luar biasa yang dibicarakan semua hewan hutan lainnya. Mereka membuktikan bahwa persahabatan tidak peduli apakah kamu berbulu atau berkaki, atau apakah kamu memanjat pohon, atau mengendap-endap di rerumputan. Hari-hari mereka adalah petualangan yang indah. Si Putih, dengan kaki-kakinya yang cepat dan senyap, akan mengajari Koko cara mengendap-endap mendekati kupu-kupu berwarna-warni, tanpa membuat mereka terbang. Mereka akan menghabiskan waktu berjam-jam hanya mengamati kupu-kupu menari di udara. Sebagai balasannya, Koko akan membawa si Putih tinggi ke atas pohon. Dari sana, si Putih bisa melihat seluruh dunia. Dia melihat hutan terhampar seperti karpet hijau, sungai berkilauan seperti pita perak, dan desa yang dengan cerobong asap kecilnya. Itu adalah pemandangan yang luar biasa, hadiah dari teman jangkungnya. Mereka berbagi segalanya, mulai dari mangga lezat yang ditemukan Koko, hingga tempat hangat dan cerah yang ditemukan si Putih. Persahabatan mereka adalah lagu yang sederhana dan indah. Mereka tidak membutuhkan kata-kata untuk saling memahami. Senggolan lembut dari si Putih berarti dia ingin bermain.
tepukan lembut dari Koko berarti sudah waktunya untuk beristirahat. Mereka menemukan kebahagiaan dalam hal-hal terkecil. Mereka akan saling mengejar di sekitar pangkal pohon beringin besar. Tawa mereka bergema di hutan yang tenang. Mereka akan berbaring bersama di tepi danau yang jernih, mengamati ikan berenang di bawahnya. Ikatan mereka adalah sumber kekuatan bagi keduanya. Ketika si Putih merasa kesepian, Koko ada di sana. Ketika Koko sedih, si Putih akan meringkuk di sampingnya, mendengkur lembut. Hewan-hewan lain di hutan semakin senang melihat mereka. Tupai akan berhenti mengumpulkan kacang untuk melihat mereka bermain. Rusa akan berhenti merumput untuk mendengarkan suara bahagia mereka. Si Putih dan Koko menunjukkan kepada semua orang bahwa persahabatan adalah keajaiban yang kuat. Itu bisa menyembuhkan kaki yang patah, dan itu tentu saja bisa menyembuhkan hati yang kesepian. Kehidupan mereka bersama adalah gambaran sempurna dari kedamaian dan persahabatan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi untuk saat ini, setiap hari adalah anugerah. Itu adalah anugerah yang mereka bagi bersama, di bawah matahari yang hangat, di jantung hutan yang indah dan hidup. Suatu hari, lagu kebahagiaan persahabatan mereka mulai memudar. Si Putih mulai menjadi pendiam. Dia tidak lagi ingin mengejar kupu-kupu atau memanjat pohon di punggung Koko. Dia hanya ingin tidur. Awalnya, Koko mengira temannya hanya lelah, tapi hari-hari berubah menjadi minggu, dan si Putih semakin lemah. Bulu putihnya yang indah kehilangan kilaunya, dan matanya yang cerah menjadi kusam dan sedih. Dia berhenti memakan buah beri yang dibawakan Koko. Kekhawatiran yang mendalam mulai tumbuh di hati Koko. Dia tidak mengerti apa yang salah dengan temannya, tetapi dia tahu itu sesuatu yang serius. Energi yang dulu memenuhi sudut kecil hutan mereka menghilang. Koko menjadi putus asa untuk membantu temannya. Dia ingat pernah melihat manusia di desa yang jauh, memberi kucing-kucing mereka mangkuk berisi makanan dan susu yang harum. Mungkin itulah yang dibutuhkan si Putih. Mungkin makanan hutan tidak cukup lagi baginya. Jadi, mengumpulkan semua keberaniannya, Koko memutuskan untuk pergi ke desa. Itu adalah perjalanan yang berbahaya bagi monyet hutan. Dia harus berhati-hati terhadap anjing-anjing desa dan orang-orang yang mungkin tidak baik. Tetapi pikiran tentang si Putih, terbaring lemah dan sakit, memberinya kekuatan untuk menghadapi ketakutannya. Dia harus mencoba. Dia harus melakukan sesuatu untuk mengembalikan cahaya di mata temannya. Perjalanannya ke desa menjadi ritual harian. Dia akan menyelinap ke halaman belakang dan dapur, dengan cepat mengambil sisa ikan atau semangkuk kecil susu yang ditinggalkan tanpa pengawasan. Terkadang dia berhasil. Lain kali, dia diusir oleh teriakan keras dan gonggongan anjing. Tapi dia tidak pernah menyerah. Dia akan kembali ke hutan, jantungnya berdebar, membawa harta kecil yang dia temukan. Dia akan dengan lembut meletakkan makanan di depan si Putih, matanya memohon agar temannya makan. Si Putih terkadang akan mengambil gigitan kecil, hanya untuk membuat Koko senang. Tetapi dia tidak memiliki nafsu makan yang nyata. Dia terlalu lelah, terlalu sakit. Meskipun upaya Koko tak kenal lelah, si Putih tidak membaik. Dia semakin kurus dan lemah setiap hari. Koko akan menghabiskan seluruh waktunya di sisinya, merapikan bulunya dengan lembut, atau hanya duduk diam, menawarkan kenyamanan kehadirannya. Dia akan menceritakan kepada si Putih kisah petualangannya di desa, mencoba membuatnya tersenyum. Tapi si Putih hanya akan merespons dengan meongan lemah dan lelah. Hati Koko sakit dengan perasaan tak berdaya. Dia telah menyelamatkan si Putih dari badai, tetapi dia tidak bisa menyelamatkannya dari penyakit diam-diam yang merayap ini, yang mencuri sahabat terbaiknya darinya. Akhir itu tiba pada suatu pagi yang tenang. Matahari bersinar lembut, dan angin sepoi-sepoi menggerakkan daun-daun. Si Putih terbaring di tempat favoritnya, sebidang rumput lembut di dekat danau. Koko berada tepat di sampingnya, seperti biasa. Si Putih membuka matanya dan menatap temannya. Itu adalah tatapan yang panjang dan penuh kasih. Dia mendengkur samar, dan dengan lembut menggosokkan kepalanya ke lengan Koko untuk terakhir kalinya. Itu adalah caranya mengucapkan terima kasih.
Itu adalah caranya mengucapkan selamat tinggal. Kemudian, dia menutup matanya dan tubuh kecilnya menjadi diam. Naik turunnya dadanya yang lembut berhenti. Si putih telah pergi. Koko tidak mengerti pada awalnya. Dia menyenggol temannya, menunggunya bangun dan bermain. Tapi si putih tidak bergerak. Koko mengeluarkan tangisan lembut, lalu yang lebih keras. Kesedihan yang mendalam dan memilukan melandanya. Dia memeluk tubuh temannya yang tak bergerak, berayun maju mundur. Tangisan kesedihannya bergema di seberang danau. Suara yang sepi dan menyakitkan dalam keheningan pagi. Beberapa orang dari desa yang sedang memancing di dekatnya melihat semuanya. Mereka sering melihat pasangan aneh itu, monyet dan kucing, bermain bersama. Hati mereka hancur saat mereka melihat monyet itu berduka atas temannya yang hilang. Itu adalah pelajaran yang kuat dan diam tentang cinta dan kehilangan. Koko dengan lembut membawa tubuh si putih dan menguburkannya di bawah pohon beringin besar, tempat mereka menghabiskan begitu banyak waktu bahagia bermain. Dia menandai tempat itu dengan batu putih halus dari danau. Setelah hari itu, Koko tidak pernah menjadi monyet yang suka bermain lagi. Sebagian dari dirinya telah pergi bersama si putih, tapi cintanya untuk temannya tetap ada. Setiap hari, tanpa gagal, dia akan pergi ke batu besar dan datar di tepi danau. Itu adalah batu tempat mereka biasa duduk bersama dan menyaksikan matahari terbenam. Dia akan duduk di sana berjam-jam, sendirian, memandang ke seberang air. Dia hanya akan duduk dan mengingat. Dia mengingat badai, gua, dan pertama kali dia melihat mata besar yang ketakutan itu. Dia mengingat hari-hari mengejar kupu-kupu dan melihat dunia dari puncak pohon. Dia mengingat rasa mangga yang dibagi dan kehangatan temannya yang tidur di sampingnya. Hewan-hewan lain dan penduduk desa sering melihatnya di sana. Sosok yang kesepian menunggu dengan sabar di atas batu. Dia menunggu seorang teman yang tidak akan pernah kembali. Tapi di dalam hatinya, si putih selalu ada di sana. Kenangan putih cerah yang tidak akan pernah selamanya memudar. Persahabatan mereka benar-benar abadi.